Nah, selamat bergabung di kelas 9C. Hari ini awal pelajaran baru, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin tahun kemarin sudah kita refresh kembali untuk membuat keyakinan kelas. Oke, baik. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas yang timbul apa ya? Dari motivasi diri sendiri yang bernilai dengan kebajikan. Kebajikan itu apa saja? Misalnya Reva, saling menghargai, apa meneh? Apalagi? Toleransi, tidak saling menjaga kebersihan dan sebagainya. Bisa untuk menuliskan di sini? Bisa. Jadi kalau kamu menuliskan bukan karena diatur oleh Bu Dwi, insya Allah nanti sampai ke depannya kamu tetap ingat. Ya. Oke. Silakan ditulis ya. Kan di sana papan. Tadi kalian sudah menempelkan di sini secara keseluruhan, ya. Ada baiknya kita ini kan keyakinan kalian sendiri-sendiri. Nah, ini kita buat keyakinan di dalam kelas. Kalau tadi sudah berbagi secara dalam kelas, bagaimana nantinya kalau sudah kita simpulkan, kita bareng-bareng simpulkan, nanti ditulis ya, ditulis menjadi dalam satu kertas. Saya meyakini bahwa saya harus menghormati atau apa gitu. Terus nanti di bawahnya ada tanda tangan kalian. Berarti kalian menyetujui adanya kesepakatan ini. Siap? Siap. Oke. Coba Budi minta tolong Reva untuk maju ke depan untuk membacakan ininya ya. Nah, coba. Kebersihan kelas berarti termasuk apa? Nah, ini karakter kebajikan yang bagaimana? Kebersihan. Oke, berarti kebersihan ya. Terus apalagi? Tidak membuli sesama teman. Tidak membuli sesama teman. Berarti apa? Kenzi? Kemanusiaan, ya? Menghormati. Baik. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimpulkan ada kebersihan, ada ketertiban, ada komitmen, harus berkomitmen, ya kan, hormati. Itu nanti kalian buat untuk pengurus kelasnya ya, Tias ya, nanti dituliskan, besok ditempelkan, tinggal teman-temannya nanti tanda tangan dan sebagainya. Siap? Baik, terima kasih. Hari ini kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Dwi Hindarti Lasmisari, guru SMP Negeri 3 Banyuwangi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini saya mencoba untuk melakukan aksi nyata saya dalam modul 1.4 yaitu budaya positif dengan melaksanakan pembentukan keyakinan kelas, membimbing anak secara restitusi, juga mensosialisasikan budaya positif terhadap rekan sejawat. Di sini saya dibimbing oleh orang-orang hebat yaitu Bapak Ahmad Muzamil MPD selaku fasilitator saya dan Bapak Miftahul Fawaid sebagai pengajar praktik. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Banyuwangi serta staf PU. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Ibu Dwi Hindarti Lasmisari SPD. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi kepada Bapak Holili SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh rekan guru kita yang sedang melaksanakan dan mengikuti diklat guru penggerak. Harapan saya semoga kita semua selain dapat mengikuti dengan baik, diharapkan utama adalah bisa menerapkan mulai dari diri kita, di luar diri kita, yaitu anak-anak. Dan alhamdulillah jika bisa kita mewarnai satu sekolah, dan insya Allah jika kita semua bersama-sama kompak menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, Allah sekolah kita akan semakin baik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi ini merupakan bagian dari tugas Bu Dwi Hindarti ini mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Mohon dukungan yang positif dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekilas tentang budaya positif, karena nanti secara detail Bu Dwi Hindarti ini akan menyampaikan tentang hal itu secara global saja, bahwasanya budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, yang jelas Bapak Ibu, karena ini keyakinan universal yang berlaku untuk menyeluruh, secara menyeluruh, maka tidak bisa diharapkan secara instan bisa terwujud. Perlu waktu, perlu proses, perlu kekompakan kita semuanya dalam penerapan budaya positif ini, Bapak Ibu. Dan yang terpenting adalah keteladanan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Apapun pemahaman kita, jika tidak bisa kita teladankan mulai dari diri sendiri, ya kurang berdampak, Bapak Ibu, malah tidak berdampak. Jadi diharapkan ini pembekalan dari Bu Dwi nanti itu kan sebagai pemahaman kita tentang budaya positif. Diharapkan nanti dapat diterapkan, tapi sebelum diterapkan harus kita mulai dari diri sendiri. Kepada Bapak Ibu, teman-teman guru yang sudah lolos mengikuti diklatnya guru penggerak, saya harap ini menjadi teladan juga. Tidak hanya itu, kepala sekolahnya memberi teladan juga. Tidak hanya guru penggeraknya, kepala sekolahnya apalagi sebagai kepala sekolah penggerak harus memberi teladan. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi mari dalam menerapkan budaya positif nanti
ini dimulai dari teladan diri kita sendiri. Contoh yang sederhana, kita mengikuti kegiatan sesuai dengan rencana, kita hadir dan mengikutinya dengan baik, itu kan teladan dari diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu, apapun kegiatan itu. Nah, terus harapan berikutnya Bapak Ibu, tolong kepada wakil dan urusan kesiswaan, pembina OSIS mempunyai inovasi tentang budaya positif ini untuk penerapannya di lingkungan sekolah. Ya, tolong dirumuskan, dibantu oleh semua Bapak Ibu, oleh semuanya. Karena kalau hanya wakil urusan kesiswaan, pembina OSIS 3 orang ya nggak jadi Bapak Ibu. Tapi maksudnya di bawah koordinator teman-teman ini kesiswaan merumuskan, kemudian memberlakukan. Ada mengikuti diklat guru penggerak ini berjalan lancar, sukses untuk Bu Dwi dan sukses untuk kita semuanya yang diberi desiminasi. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Holi selaku Kepala SMP Negeri 3 Banyuwangi. Acara berikutnya yaitu diseminasi mengenai budaya positif oleh Ibu Dwi Hindarti Lasmisari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 8. Kepada beliau kami persilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan dari Bapak Ibu guru semuanya, juga staf TU. Kepada Bapak Kepala Sekolah juga saya ucapkan terima kasih memberikan fasilitas untuk saya melakukan desiminasi. Baik Bapak Ibu, desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu biar nggak tegang ya, mohon untuk berdiri dulu, bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru lainnya dua-dua. Nah, monggo. Mungkin Pak Warisin bisa sama Bu Rani, Bu Ismi bisa dengan Bu Ana. Nah, ke sini. Bisa berhadapan. Bisa berdua. Nah, bisa berdua. Saling berhadapan. Sampai kok anakku kalau posisi awe. Biar kelihatan bagus. Oh, bukan mau kemudian. Ya, biar. Bukan saya sekali sih. Berarti sana, posisi sana. Bapak Ibu, monggo kesepakatan dengan teman kelompoknya mana yang ganjil, mana yang genap. Iya, diangkat terus. Oke. Nah, ganjil dan genap. Nah, begini Bapak Ibu, jika nanti saya bilang ganjil, jadi ada yang nangkap tangannya, berjabat tangan dulu, monggo, berjabat tangan dulu. Nah, berjabat tangan dulu, nggih. Nah, ketika berjabat tangan, ini diusahakan gini. Misalkan saya bilang ganjil, misalnya saya bilang ganjil, nanti pakai angka. Pakai angka. Misalkan saya bilang ganjil, berarti yang ganjil itu yang menangkap, yang genap, yang tangan yang satunya ditaruh di belakang. Nah, tangan satunya ditaruh di belakang. Baik. Jadi kalau misalnya saya bilang contohnya kan 1, kalau ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas nanti. Misalnya saya bilang 1, berarti 1 kan ganjil. 1 ganjil berarti yang ganjil itu yang menangkap. Yang genap berarti yang menyimpan. Oke? Ngerti nggih? Baik.
Jadi kalau saya bilang 2, berarti kan genap. Genap yang menangkap. Ganjil ya. Ganjil yang bisa ke atas, bisa yang ke bawah. Boleh. Pokoknya menghindar. Baik. Yang mau ditangkap menghindar. Ya. Coba ya, 1, 2, 3. Misalkan angka 3. Itu ya. Baik. Ini nanti durasinya dipercepat. 2. Jadi kalau misalnya sudah kalah, silakan berhenti, minggir dulu. Berarti yang menang ada tetap di sini, nanti diganti gitu ya. Oke. Ya. Pokoknya nangkap. Ya. Tidak boleh ditangkap kita. 1, 3. Ayo kembali lagi. 2. 10. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kan akhirnya fresh ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nanti bisa diterapkan di kelas untuk ini anak-anak biar mereka bisa fresh ketika jam pelajaran, tengah-tengah pelajaran itu bisa dilakukan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Di mana kita? Di SMP 3 Banyuwangi. Baik Bapak Ibu semuanya, filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekolah itu pada dasarnya adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dan pembentukan karakter positif. Maka pembentukan karakter positif bisa dilakukan jika sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Itulah filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep utama ya untuk modul budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, ada banyak Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Jadi dimulai dari budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma belajar yang dulunya bagaimana menjadi bagaimana, kemudian adanya disiplin positif. Nah ini didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Kita mengingat-ingat kembali materi yang setelah kita pelajari zaman dahulu sebenarnya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menguatkan karakter dan budi pekertinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
agar murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, juga mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang bagaimana? Kodrat alam itu anak singoturunan tidak sama dengan anak moncal, tidak sama dengan anak lincin, tidak sama dengan anak kaki gunung raung, tidak sama cara untuk mendidik mereka. Kalau kodrat zaman yang bagaimana? Zaman kita dulu mungkin hukuman yang sering kita dapatkan ya, hukuman, kemudian kadang yuk tak kasih uang 5.000 biar kamu dapat ini. Nah sekarang apakah ini masih bisa berlaku? Nanti kita akan ulas bareng-bareng. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, agar patuh gitu aja. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya Bapak Ibu Guru? Benar. Waduh, ada Bu Rani, waduh, ada Bu Ana. Terus harus gini, nah kan itu kan gimana? Menuju ke lapangan. Nah, ini yang jelas disiplin itu kalau dibilang zaman dulu, wes nggak nyaman sekali gitu loh. Bu ini disiplinnya luar biasa, makanya saya kalau masuk sekolah itu berdek, nah, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sebenarnya, yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal seperti Pak Kepala Sekolah tadi ungkapkan, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. And extrinsic, intrinsik itu yang dari motivasi yang dari dalam, ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, seperti ada paksaan dan sebagainya, itu ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa disogok, ancaman maupun hukuman. Bedanya kalau disiplin tadi Bapak Ibu ketidaknyamanan, tapi ketika namanya disiplin positif itu akhirnya anak bukan tidak nyaman, tapi mereka sadar diri bahwa aku harus disiplin. Tapi tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, bagaimana cara menciptakan ini? Kita akan belajar. Sebelum belajar itu kita perlu pelajari Bapak Ibu bahwa kebutuhan dasar manusia itu satu, bertahan hidup. Misalnya Bu Cici tadi pagi, Bu Dian tadi sarapan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dia. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan mereka, bagaimana nanti ya penguasaan itu seperti apa? Kebebasan atau freedom bahasa Inggrisnya, kesenangan atau fun. Kadang anak-anak kan, kenapa kamu seperti ini? Have fun aja Bu. Nah seperti itu. Nah contoh kebutuhan dasar manusia. Bu guru kejar aku karena Bu guru sayang aku. Kira-kira ini sebagai kebutuhan dasar yang bagaimana Bu Tini? Butuh kasih sayang. Coba dilihat ya nanti ya. Butuh kasih sayang. Aku hebat kan?
bisa bikin ibu guru kejar aku, Bu Ana? Coba, tadi kan kebutuhan ini kan ada 4 ya, kebutuhan dasar. 4 kali 5 tadi? 5 ya, ada 5. Nah, kira-kira masuk ke apa tadi? Penguasaan ataukah masuk ke kesenangan saja atau pengakuan ataukah bertahan hidup? Pengakuan. Coba nanti dilihat ya Bu ya. Oke, aku belajar mewarnai terus di dalam aku bosan. Belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku senang godai dia biar pensilnya saya sembunyikan lagi. Yuk kita lihat ya Bu ya. Nah, Bu guru kejar aku karena Bu guru sayang aku. Sayang berarti kasih sayang. Aku hebat, penguasaan, merasa jadi anak ini kadang kan aku pinter deh, kamu pinter. Nah itu mereka membutuhkan seperti itu, diakui bahwa dia menguasai sesuatu hal. Aku bosan, itu freedom. Aku senang godain, have fun, kesenangan. Kadang kan anak-anak bilang ini misalnya bully temannya, misalnya siapa Rasya diginikan kan, ayo ini masa, loh kamu ngapain? Saya suka aja. Nah itu kebutuhan dasar kesenangan. Berarti nanti mungkin anak tersebut yang suka bully itu kebutuhan dasar akan kesenangan itu belum terpenuhi, sehingga kita wajib untuk memenuhinya. Itulah guru itu sekarang semakin hari tugasnya sebenarnya sangat berat. Tetapi ketika kita melaksanakannya, insya Allah akan enteng Bapak Ibu. Ya, ringan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, bagaimana menghindari ketidaknyamanan? Motivasi perilaku ada 3 Bapak Ibu. Ada 1 karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Takut dihukum itu motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan sewenenge, Masya Allah. Ketika dia mendapatkan imbalan, saya dikasih ini sama Bu Guru atau penghargaan. Nah, ini juga murid melakukan disiplin bukan karena dari dirinya, tapi karena imbalan itu. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, seperti ini merupakan motivasi diri sendiri atau intrinsik. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari adanya biar tumbuhnya motivasi intrinsik tadi, yaitu hindari penghargaan dan hukuman yang berlebihan. Untuk memotivasi ini dan meminimalisir motivasi mereka. Jadi nanti ketika motivasi intrinsiknya itu sudah muncul, insya Allah anak-anak itu sudah tidak disuruh atau diurak-urak lagi. Ya. Bagaimana konsep disiplinnya dengan identitas gagal, Bapak Ibu? Gagal. Nah, ini hukuman. Hukuman ini bagi kita atau bagi murid kita itu menyakitkan, ya kan? Tidak nyaman. Murid takut, memaksa, sifatnya murid akhirnya menyembunyikan kesalahan. Misalnya ditanyain, kamu tadi ini ya? Karena dia takut dihukum. Enggak Bu, saya enggak. Nah, setelah dikorek, ternyata dia menyembunyikan kesalahan.
Dan ketika mereka dipermalukan, mereka akan menjadi rendah diri. Bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan ini juga gagal Bapak Ibu. Karena apa? Tidak efektif, merusak hubungan, atau temennya kan buat iri. Oh tadi loh, pernah saya kemarin kapan hari Bu, tulisan saya lo banyak, tulisan saya lo rapi, tulisan si ini hanya nyontoh sama saya Bu, tapi nilai saya itu hanya 80, dia loh Bu dapat 90. Nah, seperti itu kan memunculkan rasa iri pada temannya. Bagus itu. Penghargaannya yaitu tadi mematikan kreativitas. Mereka hanya memburu penghargaan saja. Penghargaan. Akhirnya ya yang diburu hanya pencapaian saja, bukan untuk dari dalamnya. Menghukum dengan sistem ranking. Makanya kita sekarang sudah tidak ada ranking. Ya Bu Neneng ya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses Bapak Ibu? Ini ada konsekuensi penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi itu ternyata Bapak Ibu. Dan diperlukan monitoring berkelanjutan. Stimulus menjadi respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan kalau konsekuensi. Nah, ada tahapan yang selanjutnya adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teorinya teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrolnya. Jadi bukan orang lain. Kalau konsekuensi kan sudah ada peraturannya, konsekuensinya apa, mereka masih dikontrol oleh, bukan dari dirinya sendiri, tapi dikontrol oleh orang lain. Tapi kalau restitusi sudah yang memegang dirinya sendiri. Murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin itu menggunakan pendekatan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi Bapak Ibu, mulai tadi pasti restitusi itu kan gitu kan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu Diana Gosen 2004, tokoh konselor ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi digali dirinya sendiri, apa sih tadi, introspeksi diri kalau gaya ininya ya Bapak Ibu ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Apa solusinya kalau saya berbuat seperti ini? Nah ini Bapak Ibu, apa sih hukuman? Tadi kan hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Contohnya, murid sering tidak mengerjakan tugas. Mungkin
Bisakah Bapak Ibu untuk membedakan dulu sebelum kita buka ini? Bu Erna? Monggo. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab Bu Dwi. Kalau salah ya mohon dibetulkan. Kalau hukuman itu menimbulkan bekas ketidaknyamanan kepada siswa, rasa takut dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi itu sudah memberikan solusi tetapi tidak tertanam dalam naluri anak, jadi tidak membekas, mungkin hanya sementara saja. Kalau restitusi itu dampaknya lebih panjang, jadi anak sadar akan dirinya sendiri bahwa apa yang sebenarnya harus saya lakukan yang baik-baik gitu. Artinya konsekuensinya kalau saya melakukan ini, saya harus seperti ini solusinya. Jadi dia sadar dari dirinya sendiri. Begitu Bu. Luar biasa. Tekan Bu Erna, ya. Bagus sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Sabun? Oke, sudah ya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa. Hampir jawabannya sudah benar ya Bu Erna ya. Kita lihat lagi. Hukuman. Contohnya tadi, murid sering tidak melaksanakan tugas. Kadang kita kan, udah sana ke ruang guru berdiri, gitu kan? Atau mungkin sudah berdiri aja di sini, gitu kan? Di sini atau keluar kelas. Seperti itu hukuman. Dan mereka yang jelas akan berundel. Aku loh tadi malam itu gini-gini sebenarnya sudah ngerjakan, tetapi aku itu kan masih gini-gini, akhirnya tidak jadi ngerjakan. Berundel. Mencari pembenaran diri mereka sekarang. Nah, ini contohnya guru menghukumnya untuk membersihkan toilet. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ketika ada tugas sering tidak mengerjakan tugas, guru menghukum murid dengan membersihkan toilet. Met atau enggak Bapak Ibu? Tidak ya, tidak met. Apa yang harus dilakukan seperti ini? Biasanya, udah kerjakan di sini sendirian, mereka toleh. Seperti itu. Kadang banyak sekali hal yang dilakukan seperti itu. Mungkin termasuk saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Ternyata keliru apa yang kita lakukan. Akhirnya bisa membekas pada anak-anak. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat, padahal dia lapar. Dia sendirian. Akhirnya apa? Benar anak mematuhi konsekuensi itu, tapi besok bisa jadi dilakukan lagi. Kemudian restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Misalkan nantinya bagaimana, nanti ada caranya Bapak Ibu, contohnya, bukan cara, contohnya. Nah, yuk monggo kita lihat, kita identifikasi termasuk hukuman ataukah konsekuensi ataukah restitusi. Monggo kita cermati. Ya, Bapak Ibu ada 3. Contohnya mencatat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu termasuk dalam hukuman ataukah konsekuensi ataukah restitusi. Baik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini sering dulu dilakukan pada saat kita di SMP, SMA, sering ya Bapak Ibu, suruh nulis 1 buku. Saya dulu dihukum oleh guru PPKN saya, itu menulis butir-butir 36 butir Pancasila Bu. Berapa kali sesuai dengan
berat dan tidaknya. Nah, itu merupakan apa Bapak Ibu? Hukuman. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Hukuman. Coba kita nanti lihat ya. Mencatat 100 kali di dalam kalimat dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kan saya ini konsekuensi kan? Saya tidak akan terlambat lagi, kan konsekuensi dia tadi kan? Supaya dari konsekuensinya ini sudah dilakukan ya. Perjanjian kan, sudah perjanjian awal. Nah sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba kita lihat, tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah benar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang dibuatnya konsekuensi, kita lihat lagi. Luar biasa, semakin hari semakin pinter deh. Boleh diminta untuk push up. Nah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita konsekuensi. Nah ini. Boleh diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Lah, hukuman karena tidak met, ya kan? Tidak met, hukuman itu. Nah, nih. Di mana kita, coba Bapak Ibu, monggo kita telaah di mana posisi kita. Jadi posisi guru itu ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Kira-kira kita berada di mana ya? Coba mungkin Bu Rani bisa menceritakan kita ada Bu Rani berada di posisi kontrol mana? Kalau saya pribadi bukan tipe penghukum dan bukan pembuat rasa bersalah. Masih cenderung ke teman karena mengajak anak supaya merasa tidak ilfil dengan gurunya. Jadi saya mengajak mereka untuk ayo. Pemantau juga iya. Manajer masih belum pada taraf maksimal. Seperti itu. Masih ada di taraf 3, 4 ya Bu ya? Iya, 3, 4, 5. Nanggung semua. Luar biasa. Tidak apa-apa tepuk tangan. Oke, ini Ibu Ustazah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya pribadi menilai diri saya rasanya saya berada di pemantau. Pemantau. Selama ini mungkin saya kurang dekat dengan anak-anak seperti apa yang dilakukan Bu Rani, karena saya di dalam kelas cenderung mengamati anak. Biasanya kalau misalnya ada beberapa anak yang nakal, saya cenderung juga pernah memberikan beberapa hukuman. Ya, kemudian dengan tata cara mereka dalam menghadapi guru juga masih sering saya betulkan. Jadi saya mungkin kurang mengadakan pendekatan dengan murid seperti apa yang dilakukan Bu Rani. Mungkin saya sendiri masih termasuk pemantau. Baik, terima kasih Bu Nining. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Monggo siapa lagi Bu? Satu lagi mungkin Bu Marin. Oh Bu Marin tidak bisa. Bu Rindi. Nah, Mengamati dulu pemantau. kalau saya itu lebih ke teman, tetapi juga ke pemantau. Sedangkan saya itu kalau anak-anak membuat kesalahan, saya lebih mengajak mereka terlebih dulu apa sih yang mereka lakukan tersebut. Jadi saya harus melakukan pendekatan dulu.
Kalau terhadap pembelajaran itu terlihat kesulitannya anak-anak, itu saya melakukan pemantauan. Setelah pemantauan anak-anak masih ada kesulitan, saya lakukan sebagai teman untuk berdiskusi bareng dengan anak-anak seperti itu. Luar biasa sekali teman-teman di sini. Sebenarnya kita ini sudah ada loh yang masuk ke manajer, Bu. Ini sudah ada. Ke manajer itu sudah ada. Yuk monggo kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu, penghukum itu misalkan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di belakang, Bapak Ibu. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu, berapa kali saya harus memberitahu kamu sih, saya kecewa sama kamu itu. Kamu gak kasihan lah sama orang tuamu, bla 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 seperti itu. Akhirnya mereka kasihan, tetapi habis itu ya udah kasihan lagi. Sampai kemarin berurai air mata kan. Ada siswa kelas 9 yang tidak masuk. Akhirnya, ya Bu, saya itu kasihan sama orang tua. Ini nangis. Saya akan selesai Bu, berhenti ya. Tidak seperti ini. Seminggu kemudian diulangi lagi. Nah ya, ini pembuat rasa bersalah. Kalau teman, ayolah yang tertib. Nah, ini ada Pak Inul bangga atau Putri bangga. Ya udah, kali ini tak apa-apa, kamu jangan diulang lagi ya. Besok gitu lagi ya. Seperti itu teman. Gitu lagi. Ya. Terus kalau pemantau bagaimana? Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tahu kalau kamu sudah melanggar aturan? Lalu apa konsekuensinya? Yaitu kita tidak bisa memaksakan. Tetapi ketika manajer, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Seperti itu. Bagaimana cara menghindari kamu malas? Nah, yuk nanti kita buat keyakinan kelas, misalkan seperti itu. Nah, jadi mereka dari dasar diri sendiri, misalnya seperti ini. Ada anak datang sekolah terlambat. Hei, Adi, kenapa kamu terlambat? Kan gitu kan? Kenapa? Ya, berani lapangan. Nah, seperti itu adalah penghukuman. Tapi kalau misalnya, Adi, kamu terlambat lagi ya? Kamu terlambat lagi ya? Kamu gak kasihan sama ibumu di pasar jualan pisang sampai malam dan sebagainya. Itu apa itu namanya? Hasilnya kamu seperti itu. Nanti kalau kamu tidak bagus nilainya kan kasihan sama orang tuanya. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Akhirnya anaknya diklu aja. Tapi diklunya kenapa? Mereka hanya diklu, tidak sampai di dasar hatinya, di otaknya aja. Tapi ketika teman, ayolah kamu jangan terlambat lagi. Masa sih kemarin terlambat, sekarang terlambat. Hanya seperti itu. Dan kadang ketawa-ketawa itu kan dulunya sambil dirangkul seperti itu. Nah kalau pemantau, nah seperti itu. Apa kamu tahu aturannya? Ya Bu, saya nanti harus menulis di buku saya di sini pada saat istirahat. Anaknya akhirnya duduk, temannya mau main di luar, anaknya duduk di kelas, atau nanti ikut butuh ya di ruang guru, tulisnya di ruang guru aja. Mereka menyendiri dan mereka merasa terpojokkan seperti itu. Itu kalau pemantau. Tapi akhirnya tidak ada ini, hanya konsekuensi aja. Kemudian kalau manajer, itu manajer datang, loh Adi kenapa tadi terlambat? Ada apa? Kalau sudah agak dirinya diturunkan, ya Bu, tadi itu saya terlambat bangun. Terus ibu saya, loh di rumahmu ada ibu? Ada ibu enggak? Ada Bu. Terus, ya tadinya ibu saya lupa juga membangunkan saya. Nah, kira-kira kalau ibunya lupa membangunkan, apa yang kamu lakukan? Kenapa
kenapa kok kamu tidak bangun? Saya itu tadi malam tidurnya jam 1. Terus kalau sudah tidurnya jam 1, akhirnya kamu tidurnya hanya sebentar. Iya. Misalnya kamu tidak tidur sebentar, kamu bisa bangun? Bisa ya. Nah, gimana solusinya? Begitu biasanya kan seperti itu. Akhirnya solusinya mereka membuat solusi sendiri. Yakin dengan solusimu? Yakin Bu? Bisa tidak diulang lagi besok? Tidak. Nah, seperti itu. Ketika dia membuat kesalahan lagi, kita kembalikan lagi. Gimana keyakinanmu kemarin, keyakinan dengan Putri kemarin, atau keyakinan kelas yang sudah ditulis, disepakati. Ya Bu, saya akan gini kan seperti itu. Nah, itu adalah posisi kita, termasuk di mana kita, Bapak Ibu sendiri yang bisa merasakan. Nah, ini, yuk monggo kita kupas bareng-bareng Bapak Ibu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Sudah tahu peraturannya? Termasuk apa Bapak Ibu? Kontrol apa Bapak Ibu? Mantap. Kamu sudah mengecewakan guru. Gimana? Merasa bersalah. Kalau awas, patuhi peraturan yang dari saya. Ini apa ini? Hukum. Kita lihat. Wow, keren. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hukum. Nah, monggo Bapak Ibu dilihat. Umumkan PSH tempat sesuai harapan. Nah, pada posisi kontrol manajer Bapak Ibu ada 3 tahapan. Oke. Ini bentar. Baik Bapak Ibu, kita lihat lagi untuk cara ini penerapannya.
Ini menstabilkan identitas. Saya kan hanya fun aja, Bu. Ya, saya paham sih ya Pak saya. Tapi mungkin maksudnya Pak saya itu kan hanya pesan. Kan Ini sudah validasi, tidak bisa. Jadi manusiawi. Ini sudah validasi. Seperti begini tadi sudah validasi. Bisa jadi tadi bisa melukai hatinya Aisyah tadi. Ya, ya kan. Tadi cuma bercanda dari masa keyakinan kelas yang melakukan beberapa Menanyakan keyakinan kesepakatannya kemarin gimana ya? keyakinan kelas itu ya membuat apa kamu? Masuk ujian nggak? Terus bagaimana nih? Bagaimana? Sebenarnya tadi itu masuk ujian nggak tuh? Ya pada kaitannya malah. Kaitannya malah. Terus kira-kira bisa nggak Baca mau memperbaiki masalah antara Masnya kira-kira selain Baca suka apa bercanda seperti itu sama Kaisar, ada nggak teman sekelasku yang melakukan apa mengejek bercanda seperti itu? Berarti ini ya, apa ya kira-kira yang akan kita lakukan biar teman-temannya juga tidak melakukan hal yang sama, melukai orang lain, membunuh orang lain, itu bagaimana? Gitu ya, baik. Kalau begitu nanti pembinaan wali kelas itu akan coba untuk membuat keyakinan kelas ya. Terus Baca di sini ngapain? Minta maaf. Itu yang luar biasa ya. Oke, ya sudah cari Kaisar dulu ya. Oke, sama-sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu atau kita semuanya sudah melakukan. Tapi belum sampai ini tadi sebenarnya awal-awal nanti ketika kita di awal pembelajaran ini mungkin bisa dilakukan keyakinan kelas dulu. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Menciptakan keyakinan kelas, monggo bareng-bareng. Jadi ini adalah tadi kalau kita berada di posisi kontrol. Jadi mereka akan membuat solusi sendiri dan diyakini, kemudian jika diulangi lagi, maka kembali lagi keyakinanmu kemarin gimana keyakinan kita. Di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas aja, kan gitu kan? Kalau peraturan kelas sepertinya ini ya menghukum ya Bapak Ibu ya. Rata-rata ini akhirnya membuat ketakutan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini peraturan. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. 1. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Nah, ini berdiskusi dulu, ya. Kemudian merumuskan peraturannya, mereka membuat sendiri, kemudian ditempelkan di majalah dinding, mading di kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Biasanya lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja ya Bapak Ibu ya, agar mudah diingat.
Misalnya HP disimpan di ruang guru pada saat pembelajaran. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk yang positif, bukan tidak boleh ini, tidak boleh ini, jangan membuang sampah. Ini kalau bisa dihindari kalimat-kalimat negatif. Ya, jaga kebersihan kelas. Semua murid atau warga sekolah harus dilibatkan saat membuat. Nah, ini contohnya. Apa itu namanya? Dibuat keyakinan kelas tadi, maka dirumuskan, kan tadi masih ada jangan membuang sampah di kelas kan gitu. Jadi diperhalus, dirumuskan menjadi kalimat yang universal, yang simpel gitu. Jadi ditempelkan di mading kelas biar mereka tetap mengingat. Jadi ketika mereka melakukan kekilafan, ya, mereka akan diingatkan, coba ada enggak keyakinan kelas yang di pojok mading kemarin, yuk dilihat. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga nanti bisa untuk ini tadi ya. Nah Bapak Ibu, tadi ketika saya memutarkan video tentang pembulian antara Fasya dan Kaisara. Nah, itu ada 3 tahapan dalam menyelesaikan solusi. Ketika kita menjadi penghukum, yang jelas gini kemarin. Dulu masih gini. Fasya, tadi kenapa? Kan gitu kan. Wes, Bu, saya gini. Enggak, kamu yang salah berarti. Kan seperti itu kan? Kamu salah. Berarti konsekuensinya langsung seperti ini. Berdiri aja di situ, biar enggak ruwet. Kan gitu kan? Nah, seperti itu kita harus hindari. Atau malah bahkan tidak, kadang ada ya anak yang bertengkar, kok dilihat kok sama gurunya, ditinggal loh, nanti aku nanti kena HAM lagi. Nah, seperti itu mungkin ya kita sebagai guru kan kita menuntun Bapak Ibu ya. Jadi janganlah, monggo kita sama-sama menyelesaikan biar karakter mereka juga terbentuk. Nah, ada 3 tahapan restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan menstabilkan identitas, kamu tadi kenapa, nah, gitu kan? Nah, oh iya, ibu paham hatimu seperti apa, mesti sakit kan hatimu? Iya Bu, gini. Oke, tapi itu adalah tindakan yang kurang benar. Nah, kalau seperti itu, dia kan juga sakit juga kan? Kalau kamu pukul, misalkan seperti itu Bu Nini. Kalau sudah seperti itu, nah kalau sudah sakit gimana? Coba kan gitu kan? Akhirnya akan muncul, Bu, nanti saya akan minta maaf. Terus kalau minta maaf, apakah hanya minta maaf saja gitu kan? Nah, misalnya dia terluka, nanti saya juga akan ikut bantu Bu untuk pijetnya atau gimana, seperti itu. Misalkan ada lagi anak yang bertengkar sampai bajunya sobek dan sebagainya. Nah, kan mesti marah kan yang disobek, walaupun aslinya dia yang salah. Nah, untuk menstabilkan bagaimana? Untuk mendamaikan, satu dipisah. Tuh ya Bapak Ibu ya, dipisah, ditanyakan seperti tadi. Monggo kita berusaha untuk menempatkan diri menjadi guru bagi mereka-mereka dengan baik. Saya juga gitu, ingin memantaskan cita-cita kita kan itu kan Bapak Ibu ya, memantaskan diri menjadi guru. Ini menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu mesti mempunyai alasan. Habisnya dia sih Bu, gaya tok, habisnya so pinter, nah, itu dia mesti seperti itu, ada alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua juga memiliki motivasi internal atau intrinsik. Ini tadi ada praktek ini kemandirian Bapak Kaisara.
lagi ya, jangan diulang ya. Oke. Baik. Terus ini gimana ini? Kalau dominasi kesempatan di sini Kak Sarah mengumpulkannya besok sampai waktunya. Baik, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya pendidik memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Dari sini adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Monggo. Apa yang masih ada di dalam unek-unek jenengan semuanya? Baik, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa semuanya. Kita tetap semangat walaupun masih ini suasana liburan sebenarnya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Monggo. Oh, Bu Rani. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rani. Ya, terima kasih Bu Dwi. Saya agak tergelitik dengan paparan yang Bu Dwi sampaikan, karena ini yang benar-benar saya lakukan saat itu. Jadi kasusnya satu, cuman bersambung, to be continue. Berawal seperti ini. Kami menemukan anak yang bermasalah dengan barcode. Istilahnya sekarang barcode di lengan tangan kirinya waktu itu. Jadi kami menemukan anak sakit, tapi ternyata kasus itu berulang. Ada masalah apa? Ternyata kami menemukan ada sayatan di lengan sebelah kiri. Saat kami tanya, dia tidak mau terbuka. Kemudian kita giring. Jadi saya waktu itu kalau saya melihat dari paparan Dwi, saya masuk tahapan sebagai teman. Masih digiring aja. Masih saya giring. Kemudian dia mau bercerita. Kemudian dia bahasanya, ayo jangan diulangi lagi. Oke, dia tidak melakukannya. Seminggu kemudian bertemu, saya lihat tangannya sudah hilang bekas sayatan lukanya. Suatu ketika masuk ke minggu yang kedua, sudah mulai ada lagi baru. Saya mencoba dengan pendekatan restitusi, tidak menjudge ataupun tidak memberikan banyak pernyataan, tetapi saya bosone aluse terus atine. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu sudah melakukan itu ulang-ulang. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Berarti nggak ngomong lagi deh. Saya yakin kamu sudah tahu. Saya pernah menjelaskan sebelumnya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Dan ternyata itu dampaknya juga belum mengena ke anaknya, karena masih diulang kesekian kalinya. Pertanyaan saya, apakah restitusi itu memang dampaknya tidak langsung signifikan saat itu juga? Apakah memang butuh proses yang panjang? Kalau iya harus bagaimana? Terima kasih. Wow, pertanyaan yang luar biasa, yang panjang, menggelitik. Sebenarnya sekarang ini yang namanya barcode itu lagi marak-maraknya berani. Karena itu kan ngetren ya, karena memang dia dapat dari YouTube untuk melukai seperti ini. Biasanya ini dari orang tua, biasanya anak-anak broken yang seperti ini. Atau mungkin bukan broken, cuma ibunya atau orang tuanya yang menekan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Iya, takut menyampaikan. Tadi malam saya sempat baca-baca Bu Rani di komunitas membaca menulis itu, ternyata ada kasus seperti itu. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi ini. Ternyata dia tidak mau dan sering dibilangi itu seperti
awal apa itu namanya kalau bahasa BK-nya itu sudah membekas dan itu berulang. Nah kalau yang kasus yang tadi malam itu adalah kasus di mana dia diperlakukan bodoh kamu, goblok ini, nggak bisa gini aja goblok, ya dijudge terus dan akhirnya sampai membekas ini trauma. Nah seperti mungkin kasus muridnya Bu Rani, anak X ini tadi bisa jadi seperti itu, trauma yang berkepanjangan. Nah, baik Bapak Ibu, kalau restitusi itu memang kalau tadi kan Bu Rani masih sampai di tahapan validasi sebetulnya. Apa yang kamu lakukan, baik Bu Rani sudah memahami kamu seperti ini, orang tua seperti ini. Nah, saya tidak akan melakukan lagi Bu, cuma mungkin Bu Rani ditambahi lagi, tidak melakukan dengan cara bagaimana. Nah itu mungkin dia membuat keyakinan, saya nanti Bu Rani, saya akan biar tidak ingat dengan barcode tadi, saya akan menuliskan kalau ingat dengan barcode saya akan membaca istighfar. Kalau dia Muslim, saya akan seperti ini. Dan restitusi ini tidak langsung seperti minum obat dari dokter Bu Rani. Restitusi ini obat herbal. Intinya kalau antara obat dokter dan obat herbal Bu Neneng ya. Kalau obat dokter itu langsung sakit kepala minum 1 jam sembuh, selesai. Tetapi kalau restitusi ini penanaman saja, tapi akhirnya lama-lama kalau akan menanamkan keyakinan kemarin gimana, sering seperti itu, maka dia akan dan insya Allah itu menjadi amal baik yang catatan amal soleh Bu Rani nanti ketika di yaumul ini akhirat, nanti akan dicatat sebagai amal baik. Luar biasa sekali Bu Rani, terima kasih. Adakah pertanyaan lagi yang lainnya? Monggo Bu Marin. Bu Marin ini luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini tentang kasus anak-anak yang memang berangkat dari sebuah keluarga di mana terkadang hanya satu dari orang tuanya yang mengasuh, kalau tidak ayah dan ibunya, sehingga anak-anak seperti ini banyak kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga berpengaruh juga pada proses pendidikan mereka. Banyak contoh di sini, misalkan ada beberapa anak yang 2 hari masuk, 3 hari sudah tanpa keterangan lagi. Tidak 1, 2, 3. Kasus-kasus seperti ini sudah tidak bisa dihitung. Akan tetapi ketika orang tua dipanggil untuk dimintai kerjasamanya agar ikut memantau, mendampingi, mengarahkan anaknya supaya untuk lebih baik, terkadang mereka pada akhirnya melempar tanggung jawab. Ketika anak-anak ini sudah hopeless, tidak mempunyai harapan, sebenarnya kan orang tua itu pelabuhan terakhir untuk mereka. Ketika mereka sudah tidak bisa menghadapi masalah di luar, maka orang tua sebagai sandaran. Akan tetapi ketika yang dijadikan sandaran ini tidak memberikan yang diharapkan oleh anak, akhirnya anak pelampiasannya kenakalan. Ketika orang tua dimintai pertanggungjawaban oleh sekolah juga, pada akhirnya jawaban orang tua, sekolah nggak sekolah bukan urusan saya. Hal-hal yang seperti ini juga membuat masalah tersendiri bagi kami ini para pendidik untuk bisa hal apa yang harus kita lakukan. Kalau tadi kan ada ilmu segitiga restitusi, kita sebagai pemantau, kita sebagai teman, sebagai manajer, semua sudah kita lakukan. Akan tetapi ketika final akhir dari orang tua menyerahkan ke sekolah, itu yang sulit untuk kita lakukan.
adakah pemecahan? Memang ada beberapa alternatif, akan tetapi itu juga tidak bisa menjamin anak ini bisa sesuai yang diharapkan baik guru ataupun orang tuanya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa, yang panjang. Tepuk tangan dulu untuk Bu Marin, Bapak Ibu. Oh, keren sekali. Jadi memang ya Bapak Ibu, di zaman sekarang sesuai dengan kodrat zaman, tugas kita lebih berat. Ketika kita nantinya sudah menjalani sebagai posisi kontrol sebagai manajer, tetapi kembali lagi anak melakukan hal yang sama karena di rumah pun juga tidak ada pendukungnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita telah belajar tentang visi sekolah. Nah, di sini visi sekolah itu kan tidak hanya pihak sekolah, pihak guru saja yang dibebani, tetapi juga ada komite dan orang tua. Nah, ini nantinya kita akan menjadi orang tua menjadi partner kita, ya. Jadi menjadi partner kita. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah dilakukan? Jadi kalau hukuman kan tidak boleh ya. Berarti kalau anak ini melakukan, mungkin bisa jadi digunakan untuk kesiswaan juga, Bu. Ini hanya sekedar nambahin lagi ya, Bu ya. Jadi ketika anak melakukan seperti ini, memang tidak ada kan peraturan. Kalau dulu kan peraturan tidak melakukan ini poinnya 2, peraturan ini 3 dan seterusnya. Nah, ini bisa ditulis di list. Nanti kalau misalnya sudah sampai sini, nanti istilahnya kalau orang swasta itu SP, SP1, SP2, SP3. Nanti bisa digunakan untuk ini, untuk mengingatkan sama guru wali kelas. Ini dengan BK misalkan. Setelah ini orang tua, panggilan orang tua. Setelah ini mungkin kunjungan ke rumah anak tersebut, dilihat seperti apa murid kita di rumah mereka masing-masing. Begitu Bu Marin ya. Jadi harus ada sekolah yang ramah anak, ramah sosial terhadap anak. Itu tidak hanya tugas guru saja, tetapi tugas dari sekolah dan juga orang tua serta masyarakat. Masyarakatnya bagaimana ketika anak ini nantinya sering di luar miliaran? Kita punya relasi, yaitu kelurahan juga ada, satpol pp juga ada. Nah, di sana nanti kita juga punya hubungan. Makanya harus ada jejaring antar instansi nanti. Intinya lanjutnya ke sana, Bapak. Tapi bagaimana kita memantaskan diri kita sebagai guru, itulah harapan kita. Berusaha. Begitu Bu Marin ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Waktunya mungkin sudah selesai. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya. Tidak ada. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Arafah, sarjana pendidikan Islam. Kali ini akan memberikan testimoni terkait diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dwi Hindarti Lasmisari SPD. Dalam diseminasi tersebut saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, utamanya yaitu tentang bagaimana cara penerapan segitiga restitusi dan juga bagaimana posisi seorang guru ketika menghadapi siswa yang mempunyai permasalahan. Dari diseminasi tersebut saya mengetahui dan saya bertekad akan menjadi seorang guru yang berkarakter sebagai manajer. Jadi bukan lagi sebagai guru yang penghukum, membuat rasa bersalah, ataupun guru yang seperti teman. Jadi nantinya saya akan belajar dan terus belajar bagaimana bisa memanage
sebuah permasalahan yang dialami siswa, sehingga bisa mengarahkan siswa tersebut untuk bisa menyadari kekurangan dan kesalahan yang dia perbuat, dan sehingga berikutnya tidak akan mengulangi hal tersebut dengan kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri. Ya, terima kasih Ibu Dwi telah memberikan diseminasi yang sangat luar biasa. Tetap semangat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana SPD selaku teman sejawat dari Ibu Dwi Lestari Laksmisari. Alhamdulillah kami telah mendapatkan materi tentang budaya positif yang ditanamkan kepada siswa. Misalkan tentang hukuman yang kita berikan kepada siswa. Ternyata ini juga berdampak ada hal-hal yang kurang begitu baik. Untuk itu setelah mendapatkan materi diseminasi penerapan budaya positif, alhamdulillah kami mendapatkan sedikit pencerahan. Apalagi tentang untuk memisahkan antara hukuman dan pemberian penghargaan terhadap siswa. Ini menimbulkan hal-hal yang kurang baik kepada siswa. Dengan adanya materi restitusi, segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Bu Dwi tadi, kami ada pencerahan untuk permasalahan yang akan kita selesaikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa kami. Terima kasih Bu Dwi atas pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.